Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Qadar. Di momen lebaran pasti ada momen halal bihalal keluarga besar, ya kan? Seluruh anggota keluarga yang jauh berkumpul untuk menyambung silaturahim. Selain bertujuan untuk mempererat persaudaraan, ternyata momen ini banyak membuat anak-anak remaja yang baru tahu punya saudara jauh atau sepupu dengan usia yang sama-sama belia. Kadangkala rasa ketertarikan antar lawan jenis secara alami muncul, walaupun itu terhadap sepupu sendiri. Ini sebenarnya hal yang alami ya, dan normal. Lalu muncullah pertanyaan di benaknya ketika kita tertarik kepada sepupu. Apakah hukumnya boleh menikahi sepupu? Masih saja ada yang begitu kurang paham tentang mahram, sehingga timbul pertanyaan apakah boleh menikah dengan sepupu? Sepupu itu apa sih? Sepupu itu adalah anaknya paman, anaknya Pak D, anaknya Pak Le. Contohnya begini, A punya saudara B. A punya anak laki-laki, B punya anak perempuan. Ini berarti anaknya A dengan anaknya B ini adalah sepupu. Pertanyaannya, apakah anaknya A dan B ini boleh dinikahkan atau tidak boleh sama sekali? Dalam hal ini, di sebagian masyarakat ada yang beranggapan kalau A dengan B jika sama-sama laki-laki atau laki-laki dan perempuan, kemudian antara A dan B ini ada yang punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, maka tidak boleh dinikahkan, kecuali A dan B ini sama-sama perempuan, maka boleh. Ini adalah pandangan dalam masyarakat ya, ada yang berpandangan seperti ini. Nah, pandangan seperti tadi alasannya kenapa kalau sama-sama laki-laki itu tidak boleh dinikahkan atau laki perempuan tidak boleh dinikahkan adalah karena dikhawatirkan nanti kalau para wali itu sudah tidak ada, maka salah satu di antara sepupu ini yang laki-laki itu bisa menikahkan atau menjadi wali sepupunya. Itu katanya ya. Namun apakah benar demikian? Nah, mari kita telaah lebih dalam lagi dengan landasan Al-Quran. Apakah boleh atau memang dilarang? Ayo mari kita bahas lebih lanjut. Untuk mengetahui jawabannya, kita harus paham dulu tentang mahram atau wanita-wanita yang hukumnya haram untuk dinikahi. Untuk mengetahui apakah sepupu ini haram atau tidak, kita baca ayatnya. Apakah sepupu ini termasuk dalam nasab atau bukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul adzim. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan. Ini jelas ya, ibumu, anakmu perempuan, atau saudara-saudaramu yang perempuan, saudara kandung atau saudara sepersusuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Ini berarti
bibimu itu tidak boleh, saudara-saudara ibumu yang perempuan atau adik dari ibu-ibumu itu tidak boleh. Ini bibi dari jalur ibu ya, kalau tadi adalah bibi dari jalur ayah. Lalu anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, yang berarti ini adalah keponakanmu, ini tidak boleh. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ini juga nggak boleh ya. Ini sama seperti yang di atas, yaitu keponakan. Lalu ibu-ibumu yang menyusui kamu. Kalau kamu punya ibu persusuan ya, kamu nggak boleh menikahinya karena itu sama saja dengan menikahi ibumu, itu haram hukumnya. Lalu saudara-saudara perempuanmu sepersusuan, nah ini juga nggak boleh. Contoh ya, contoh seandainya ketika kamu lahir, ASI ibumu itu tidak keluar, lalu ada tetangga kamu atau siapapun itu ya yang bisa menyusui kamu, tapi dia sudah punya anak perempuan nih, katakanlah dia juga punya anak yang masih disusui, jadi ASINya masih keluar, lalu kamu ikut disusukan kepada ibu tersebut. Itu jelas ibunya yang menyusui kamu itu tidak boleh dinikahi, dan anaknya yang perempuan itu juga tidak boleh kalian nikahi, haram hukumnya. Lalu ibu-ibu istrimu, yaitu mertua, ini juga tidak boleh dinikahi. Selanjutnya, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri, ini juga haram ya untuk dinikahi. Kita baca arti selanjutnya, anak-anak perempuan dari istrimu, yaitu anak tiri, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, dan sudah kamu ceraikan, istilahnya kamu sudah ceraikan, maka kamu tidak berdosa. Maksudnya adalah ketika kamu menikah dengan wanita dan dia mempunyai anak perempuan, maka anak perempuan ini haram untuk kamu nikahi selama kamu masih berstatus suami dari ibunya. Tapi kalau kamu sudah berpisah atau bercerai dengan ibunya, maka jika terjadi pernikahan antara kamu dengan anak mantan istrimu, yang dimaksudkan adalah anak tiri ya, bukan anak kandung, ini maka hukumnya boleh. Lalu arti dari ayat di atas yang selanjutnya adalah, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu ya, yang berarti adalah menantu dari anak kandungmu, ini haram. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara. Dalam hal ini adalah kalian berkumpul dengan istri dan ipar. Ini dilarang ya dalam agama, kecuali yang telah terjadi di masa lampau, atau bisa diartikan kalau kalian sudah bercerai maka boleh menikah dengan mantan ipar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari keterangan di atas, dari ayat di atas ya, apakah ada keterangan sepupu? Merujuk dari ayat di atas itu tidak ada keterangan sepupu. Nah, oleh karena tidak ada, berarti sepupu itu boleh dinikahi. Nah, bagaimana Ustadz kalau si A, si B sama-sama laki-laki, kemudian si A punya anak perempuan, si B punya anak laki-laki, boleh nggak dinikahkan antara anaknya A dan B? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena itu bukan masuk kategori yang diharamkan. Itu tidak masuk ke sana ya, jadi tidak masuk nasab lagi. Sepupu bisa jadi haram untuk dinikahi kalau ada hubungan persusuan. Lalu timbul pertanyaan, tapi kan antara saudara ini bisa menjadi wali Pak Ustadz. Ya kalau semua walinya memang sudah tidak ada dan dia tidak mau menikahi, maka dia bisa menjadi walinya. Tapi kalau dia yang mau menikahinya, ya maka jangan dia yang jadi wali dong. Yang menjadi wali itu harus orang lain. Jadi ada wali boleh menikahi yang diwalikan.
Hanya saja yang menjadi wali yang pas dia mau menikahinya ya harus hakim gitu, atau yang lain bisa kalau masih ada. Kalau memang sudah tidak ada lagi ya hakimnya. Kalau memang satu-satunya wali adalah sepupunya. Jadi apa yang tidak ada di Al-Quran itu jangan diada-adakan, baru bisa menjadi manusia yang benar. Al-Quran itu adalah panduan hukum, pegangan kita sebagai umat Islam yang begitu hebat, sudah mengatur kehidupan manusia dalam segala aspek. Dan penjelasannya ada pada hadis, ada pada sunnah Nabi SAW, sehingga tidak ada keterangan yang mengatakan bahwasanya sepupu itu tidak boleh dinikahkan. Cuman bisa dikatakan makruh dan ada baiknya untuk mencari pasangan yang lain saja ya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan terputusnya tali silaturahim, atau kita lihat dari aspek akhlak gitu ya. Tapi biasanya antar sepupu ini cuma ketertarikan dari hormon lawan jenis saja. Nanti setelah beranjak dewasa atau setelah berkumpul pun mungkin akan terasa biasa aja. Jadi memang tertarik hanya sebatas ketertarikan antar lawan jenis saja, penasaran aja, pengen kenal ya, pengen ngobrol, mungkin seperti itu ya. Kalau untuk menikah kayaknya syahwatnya itu kurang kuat, atau hasratnya untuk bercinta itu kurang gitu menurut saya ya. Nggak tahu deh, tapi mungkin di luar sana banyak kasus seperti itu dengan skenario yang lebih kompleks mungkin ya. Jadi boleh ya, sepupu boleh dinikahi, baik ayah dan paman sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, atau laki-laki sama perempuan. Itu boleh-boleh saja. Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan yang melarangnya. Hanya saja dalam fikih itu dianjurkan kalau sepupu ini makruh, atau kalau bisa dihindari. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari kami cukup jelas ya, menjawab pertanyaan yang sering menjadi pertanyaan tahunan dalam momen Lebaran. Demikian kaum muslimin dan muslimat, sahabat Qadar, semoga bisa memberikan pencerahan ya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar, insya Allah kami betulkan. Semoga semua kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala selalu datang kepada kita dari seluruh penjuru mata angin, dan semoga semua makhluk berbahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.